Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Kimia Medisinal, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat. Oke, pertama kita akan membahas tentang modifikasi isosterisme. Tujuan modifikasi struktur yaitu untuk mendapatkan aktivitas yang lebih tinggi, toksisitas rendah, dan kerja yang lebih selektif. Isosterisme adalah modifikasi struktur molekul obat dengan saling menggantikan antara struktur yang diseleksi menurut karakteristik sterik, elektronik, dan kelarutannya. Langmuir pada tahun 1919 menyatakan bahwa isosteris adalah senyawa-senyawa, kelompok atom-atom, radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama, bersifat isoelektrik dan kemiripan sifat-sifat fisik. Contoh N2 dan CO2, masing-masing mempunyai total elektron 14, tidak bermuatan, dan sifat fisiknya sama berupa kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutan. Hal yang sama berlaku juga untuk molekul N2 dan CO2, N3 dan NCO, serta CH2N2 dan CH2CO. Pergantian hidrida. Grimm pada tahun 1925 mengungkapkan bahwa penambahan atom H, suatu elektron sunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital keluarnya dapat menghasilkan pasangan isosterik. Contoh, CH dan atom N masing-masing mempunyai total elektron yang bersifat sebagai pseudoatom. Penambahan atom H akan menghasilkan pasangan isosterik CH2 dan NH. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan tabel berikut. Misal yang atom N di sini, ketika dia akan ketambahan satu atom H menjadi gugus NH, maka dia akan bersifat isosterik. Erlenmeyer tahun 1948 menyatakan bahwa isosterisme adalah atom, ion, atau molekul yang jumlah, bentuk, ukuran, dan polaritas elektron pada lapisan terluar itu sama. Nah, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut bahwa ion atau ion-ion pada elektron terluarnya 4, di sini mereka mempunyai bentuk isosterisme yang sama. Isosteris secara umum merupakan kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektron sama adalah karboksilat dan sulfonamid, keton dan sulfon, klorida dan trifluorometil. Hampir sama sifat steriknya meskipun berbeda sifat elektroniknya. Hal ini sering ditemukan pada gugus divalin ether, sulfida, amin, dan metilen yang mana akan dipergantikan pada suatu modifikasi struktur. Secara umum, prinsip isosterisme digunakan untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki, mengembangkan analog dengan efek biologis yang selektif, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap metabolit normal. Friedman di tahun 1951 mengenalkan bioisosterisme merupakan konsep dasar sebagai hipotesis untuk perkembangan kimia medisinal. Bioisosterisme melibatkan pergantian gugus-gugus fungsi dalam struktur molekul yang spesifik aktif dengan gugus lain, dan pergantian tersebut akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Klasifikasi bioisosterisme ada dua, yaitu klasik dan non-klasik.
Bioisosterisme klasik yaitu atom atau gugus monovalen seperti RXHN di mana X adalah atom C, N, O atau S. Atom atau gugus divalen contoh RXR aksen di mana X adalah atom O, S atau molekul NH. Atom atau gugus trivalen contoh R, N, R aksen. Atom atau gugus tetravalen, misal R, N plus R aksen. Kesamaan cincin, contoh pergantian gugus dalam satu cincin seperti gugus S, O, NH, CH2 atau CH, CH. Bioisosterisme non-klasik yaitu substitusi gugus akan memberikan pengaturan elektronik dan sterik yang serupa dengan senyawa induk. Contoh, pergantian atom H dengan atom F. Pergantian gugus dengan gugus alkil sulfonamid dengan gugus hidroksi pada turunan katekolamin. Pergantian cincin benzen dengan heksatriena. Hal ini dapat dilihat gugus isosterik non-klasik berdasarkan tabel berikut ini. Bioisosterisme berdasarkan parameter sifat kimia fisika. Hans mengklasifikasikan bioisosterisme berdasarkan persamaan kualitatif, aktivitas biologis, dan kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika seperti lipofilik, elektronik, dan sterik sebagai berikut. Isometrik bioisosterik yaitu bioisosterik yang sebenarnya di mana gugus-gugus yang saling dipergantikan mempunyai persamaan kualitatif dan kuantitatif, yaitu mempunyai nilai tetapan kimia fisika hampir sama dan dapat menghasilkan respon biologis yang serupa. Contoh, pergantian gugus 4Cl dengan gugus 3OC2H5 dari turunan sulfonamid yang diuji aktivitas penghambatannya terhadap pertumbuhan E. coli dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat terlihat bahwa gugus 4Cl dan 3OC2H5 mempunyai nilai lipofilik dan elektronik hampir sama dan menghasilkan efek biologis yang hampir sama pula, sehingga keduanya dikategorikan sebagai isometrik bioisosterik. Ya, ini ya, jika kita lihat antara nilai lipofiliknya untuk yang 4Cl 0,23, sementara yang 3OC2H5 0,12. Begitupun juga pada sifat elektroniknya, yang 4Cl 0,70 dan 3OC2H5 adalah 0,62, tidak jauh berbeda sehingga menghasilkan aktivitas biologis yang hampir sama, yaitu 4,80 dan 4,88. Non-isometrik bioisosterik adalah gugus yang saling dipergantikan dan mempunyai persamaan kualitatif, tetapi tidak sama sifat kuantitatifnya. Contoh, pergantian gugus 4F dengan 4NO2 dari turunan arilamid dan uji aktivitas pembentukan kompleks terhadap alkohol dehidrogenase. Oke, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwa gugus 4F dan 4NO2 mempunyai nilai parameter kimia fisika yang sangat berbeda. Ya, dimulai dari nilai lipofiliknya, yang 4F 0,27, yang 4NO2 itu 0,18. Kemudian dari nilai elektroniknya, 4F itu lebih rendah 0,06, dan yang 4NO2 0,78. Begitupun juga yang efek steriknya.
Ya, untuk yang 4F itu 0,78, sedangkan yang 4NO2 sampai minus 1,28. Namun ternyata walaupun nilai dari ketiga parameternya ini sangat bertolak belakang, tapi dapat menghasilkan aktivitas yang mirip, yaitu di minus 2,6 ya, aktivitasnya sama. Nah, kondisi yang seperti inilah yang kita katakan bahwa kedua gugus yang dipergantikan ini kategorikan sebagai non-isometric bioisosterik. Contoh isosterisme, misal aminopirin, yaitu senyawa isosteriknya mempunyai aktivitas analgesik antipiretik yang sama. Ya, hal ini dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah senyawa aminopirinnya, kemudian ini adalah isosterik aminopirin. Ya, perubahan struktur di sini tidak mempengaruhi aktivitas yang diberikan. Kemudian asetilkolin dan karbakol mempunyai aksi muskarinik yang serupa. Ini adalah gugus asetilkolin dan ini adalah gugus karbakol. Sini kalau kita lihat ada perbedaan ya pada gugus di rantai sebelah kiri. Untuk karbakol dia mempunyai gugus NH2, sedangkan asetilkolin mempunyai gugus CH3. Ini tidak memberikan aktivitas yang berbeda. Kemudian ada 2-tenilalanin yang merupakan senyawa antagonis biologis dari fenilalanin. Ini adalah senyawa 2-tenilalanin dan senyawa fenilalanin, di mana di sini terjadi perubahan struktur ya dari gugus di sini dengan di sini. Nah, perubahan struktur dari gugus ini menyebabkan adanya sifat antagonis yang diberikan 2-tenilalanin dari senyawa fenilalanin. Gugus reseptor antagonis kompetitif. Pergantian gugus atau atom tertentu dari normal metabolitnya pada umumnya akan menghasilkan senyawa antagonis kompetitif. Misal di sini atom atau gugus normalnya adalah atom H. Kemudian atom atau akan digantikan dengan atom atau gugus reseptor fluor dan blor, maka akan menjadi metabolit kompetitif dari 5-fluoro atau 5-bromo urasil. Dan yang lainnya bisa dilihat sampai ke bawah dari tabel berikut. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akan melanjutkan tentang materi modifikasi molekul dengan isosterisme serta isomer dan aktivitas biologis pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.